Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada para pemirsa dan para penonton yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan atau beredar video dari seorang laki-laki yang konon katanya berasal dari luar Jawa, dari Lombok, yang kemungkinan laki-laki tersebut salah satu relawan ketika pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Dalam video tersebut ada seorang laki-laki yang menendang sesajen yang kemungkinan dilakukan oleh warga setempat, karena menurut informasi yang kami terima, di sekitar lereng Semeru tersebut kehidupannya sangat buruk, artinya tidak semuanya muslim. Ada yang muslim, mungkin mayoritas muslim, Nasrani juga ada, Hindu pun ada, Buddha juga demikian. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang meletakkan sesajen tersebut. Namun alangkah baiknya atau mungkin sayogianya ketika kita sebagai muslim tidak setuju dengan apa yang kita lihat, apalagi laki-laki tersebut bukan penduduk sipil, jadi bisa dikatakan orang luar, sementara memberikan sesajen pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, kemungkinan sudah menjadi tradisi warga daerah sekitar Gunung Semeru. Kurang elok ketika kita, menurut kami kurang elok ketika kita tidak setuju dengan mereka, kemudian kita melakukan hal-hal yang kurang pantas, apalagi itu bisa menyakiti daripada perasaan orang yang membuat sesajen. Jadi agama kita sudah menganjurkan agar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhan dengan cara hikmah, dengan cara santun dan mau'izah dan ucapan-ucapan yang baik. Karena negara kita adalah negara majmuk, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Sebaiknya kalau kita tidak setuju, kalau kita tidak sependapat, nggak usah melakukan hal-hal yang akan menimbulkan suatu rasa sakit di antara saudara kita yang lain, walaupun beda keyakinan misalnya. Karena persatuan kita junjung bersama-sama. Ini merupakan suatu kesepakatan bersama. Kita sudah hidup berdampingan, hidup bersama di bawah bingkai NKRI. Kalau betul-betul yang melakukan sesajen itu adalah golongan di luar kita, artinya non-muslim, tidak masalah. Karena mungkin itu menurut mereka adalah ibadah mereka, suatu ibadah. Sama halnya kita ketika kita sedang melakukan ibadah atau ritual ibadah, kemudian kita diganggu orang lain, bagaimana perasaan kita?
kita sedang beribadah kemudian orang-orang di luar muslim mengganggu kita, kemudian mengancam kita, kita juga nggak enak. Maka dari itu kalau betul-betul yang melakukan membuat sesajen adalah non-muslim, itu tidak masalah. Beda halnya kalau yang membuat sesajen adalah orang muslim, itu mungkin ada beberapa pandangan-pandangan dari agama, pandangan-pandangan dari Islam. Oleh karenanya, untuk sebagai perbandingan atau mungkin wawasan kita, apa sebenarnya hukum sesajen? Di sini kami akan membahas hukum sesajen yang dilakukan oleh seorang muslim. Di Al-Quran dalam surat Al-An'am sudah difirmankan, wala ta'kulu mimma lam yulkaris mullahi alaihi wa innahu lafis. Jangan kalian memakan hewan-hewan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah. Artinya dalam hal ini kita dilarang memakan suatu daging hewan yang disembelih, di mana dalam penyembelihannya itu tidak taqarrub ila Allah, tapi taqarrub siwallah, untuk mendekatkan diri tidak kepada Allah tetapi mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini mungkin nanti bisa menjadi suatu pijakan bagi kita. Kemudian dalam hal ini para ulama sebenarnya sudah membuat suatu keputusan. Para ulama sudah menjelaskan soal-soal ini. Jika memang sesajen, misalnya sesajen tersebut dilakukan oleh orang Islam, yang mengadakan sesajen adalah orang Islam itu sendiri. Ini saya simpulkan, ini ada dua macam atau ada dua hukum. Yang pertama, hukum membuat sesajen itu yang dilakukan oleh orang muslim haram jika memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri atau beribadah, katakanlah begitu, kepada selain Allah, katakanlah jin misalnya. Yang kedua, boleh membuat sesajen yang dilakukan oleh kita jika memang tujuannya untuk bersedekah. Sesajen biasanya kan isinya makanan, buah-buahan. Kalau memang tujuannya kita membuat itu adalah untuk bersedekah dan agar mendekatkan diri kepada Allah, serta tidak ada unsur menyia-nyiakan harta, memubalirkan harta, itu hukumnya boleh. Mungkin lebih jelasnya saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-'adatul mutarridatu fi ba'dil bilad lidafni syarril jin min wadni tu'amin aw nahwihi fil abyar aw zuru waqta hasadihi. Ada suatu tradisi, ada tradisi yang sudah berlaku di sebagian negara, di sebagian tempat. Katanya tradisi tersebut adalah untuk menolak jin. Lalu masyarakat meletakkan makanan atau lainnya di tempat-tempat tertentu, misalnya kayu besar atau sumur-sumur tua, atau tempat-tempat yang menakutkan, atau ditempatkan makanan tersebut ditempatkan di kebun atau di persawahan waktu hasolihi, pada saat panen. Wa fi kulli makanin yudhanu annahu ma'wal jin. Dan juga meletakkan makanan-makanan sesajen tersebut diletakkan di suatu tempat yang
diperkirakan tempat tersebut sebagai tempat hunian jin. Wa kadzalika iqabus suruj fi mahalid bikharin nahwil arus. Begitu juga sama hukumnya menyalakan pelita atau menyalakan lampu kecil ya di tempat penyimpanan makanan ila sabati ayamin sampai 7 hari, miyaumil iddikhari sampai 7 hari terhitung mulai menyimpan makanan tersebut, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Kullu dzalika haram, semuanya yang dilakukannya yaitu meletakkan makanan untuk menolak jin, untuk menghindarkan agar mara bahaya yang dilakukan oleh jin itu tidak terjadi, maka kita meletakkan makanan atau buah-buahan atau uang atau apa saja lah ya di tempat-tempat yang menakutkan, di kayu-kayu besar, di tempat-tempat yang angker. Kalau memang semuanya ini haram, haitsu qasada bi at-taqarrub ilal jin. Haram hukumnya kalau memang tujuannya mendekatkan kepada jin. Bal in qasada ta'dzim wal ibadah lahu kana dzalika kufrun. Bahkan jika memang tujuannya meletakkan makanan tadi untuk memuliakan, mengagungkan jin penunggu tempat tersebut, yang tujuannya untuk memuliakan bahkan menyembah makhluk Allah, jin atau yang lainnya yang bertempat tinggal pada tempat-tempat tersebut, maka ini orang tersebut bisa dihukumi kafir. Ya ini dari takbir, dari redaksi yang saya baca. Jadi hukum pertama haram kalau memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada jin, dan akan menjadi kufur jika memang tujuannya memuliakan, menghormati, bahkan menyembah pada jin. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua yang mengatakan boleh, wa amma mujarradu tasadduq bi niyyati taqarrub ila Allah. Sedangkan jika memang tujuannya hanya untuk memberikan sedekah dari sajen tadi yang berupa makanan, buah-buahan dan semuanya dedek bengeknya, dengan biniyati taqarrub ila Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Namanya sedekah kan baik, sedekah kan sunnah, sehingga niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat fa'asyara dalikal jin, kemudian agar bisa menolak gangguan jin dari tempat tersebut, fajaisun, itu boleh. Jadi harus dibedakan, jangan diambil secara mutlak itu haram. Jadi ditinggal niat orang yang melakukan sesajen tadi. Saya ulang lagi, kalau memang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada jin, untuk takluk kepada jin, menyembah kepada jin, memuliakan kepada jin, haram. Bahkan kalau niatnya menyembah atau memuliakan, orang tersebut kufur atau perbuatannya adalah kufur. Yang kedua itu boleh kalau memang tujuan membuat makanan tadi agar apa? Tujuan membuat makanan atau sesajen yang isinya berupa makanan, berupa buah-buahan, berupa uang, berupa apa saja, kemudian tujuannya disedekahkan. Ya siapa saja yang lewat situ saya sedekahkan, saya buat ini, saya sedekahkan, saya letakkan di tempat ini. Siapa saja nanti yang lewat di situ, saya niati sedekah untuk dimakan orang yang lewat. Ya ini boleh. Tapi tujuannya sedekah, dan di situ ya kan, niat utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sedekah kan sunnah, sudah barang itu. Kalau diniati sedekah itu berarti niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu boleh, tetapi ada catatan, malam yakun fihi ida'atu mal.
selama dalam pembuatan sajian tadi tidak ada unsur memubadirkan harta. Lah, sebagaimana tadi yang awal haram itu sebenarnya itu para ulama mengatakan ini adalah mengkiaskan daripada ayat yang tadi pertama saya bacakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkaris mullahi alaihi. Jangan kau makan dari sembelihan hewan, daging hewan yang disembelih di mana dalam penyembelihannya itu tidak atas nama Allah, tapi penyembelihannya adalah atas nama selain Allah. Itu haram atau tidak boleh. Ini makis ngaleh atau ayat yang dikiasi daripada tadi yang mengharamkan membuat apa tadi? Membuat sesajen. Ini kan jelas malam yul karismullah. Kalau memang dalam penyembelihan tadi tidak diniati karena Allah, diniati yang lain, itu tidak boleh. Dimana ketika dia menyembelih tidak atas nama Allah. Oleh karenanya dalam jawaban kedua tadi yang boleh adalah kalau memang tujuannya bersedekah. Dari pembuatan sajian tadi tujuannya bersedekah, maka sedekah sudah barang tentu itu kesunatan. Sudah barang tentu adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat seperti inilah itu boleh membuat sesajen. Jadi sekali lagi saya sampaikan, satu, kita kalau memang niatnya dakwah, berdakwahlah dengan dakwah yang santun, dakwahlah yang kira-kira tidak menyinggung perasaan saudara kita yang lain, saudara sebangsa senegara yang beda, yang benar. Ini bil mau'izati ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang santun, dengan ucapan yang tidak menyinggung orang lain. Ini jadi mungkin kita sama-sama punya tugas berdakwah. Caranya beda-beda. Namun tradisi setempat yang kita dakwahi harus kita perhitungkan. Jangan sampai orang-orang, jangan sampai masyarakat yang terbiasa melakukan tradisi-tradisi tertentu, kemudian kita tidak setuju, kemudian kita menampakkan ketidaksetujuannya, bahkan cenderung menghina. Ini yang tidak benar dan itu tidak boleh, tidak boleh. Apalagi sudah melakukan penendangan sesajen, kemudian direkam di video lalu diunggah siapa saja itu bisa melihat, maka tidak eloklah. Menurut kami berdakwahlah dengan dakwah yang santun dan baik. Jadi mereka melihat Islam yang penuh dengan kedamaian, melihat Islam dengan penuh dengan sesuatu yang indah. Jangan sampai Islam dilihat dari mereka, dilihat dari luar, Islam yang galak, Islam yang sangar, Islam yang keras, Islam yang intoleran. Jangan sampai. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.